Inilah tempat Ibu Christina, seorang alumni PPMT Lewa Angkatan Ketiga, menjajakan hasil-hasil produk yang ia buat semenjak ia menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh GKY melalui PPMT dengan bekerja sama dengan pihak Sinode GKS dan seluruh gereja-gereja yang ada di Pulau Sumba. Berikut ini kesaksiannya. Selamat menonton. Keripik-keripik dari yang kita buat ubi singkong gajah, Bapak. Salam dan terima kasih. Salam buat Bapak Pendeta berdua, Pendeta Junwuli dari Jemaat Weglisung, Bapak Pendeta Yosua dari PPMT Lewa. Terima kasih dengan pertemuan, dengan perjumpaan dan perkunjungan Bapak berdua untuk memantau keadaan bagi peserta PPMT Lewa yang didukung oleh Gereja GKS Sumba dengan GKY. Nama saya Christina, Guru Injil Christina Dendengongo. Saya peserta PPMT gelombang 3 tahun 2016, Agustus sampai Oktober di PPMT Lewa. Saya diutus oleh Jemaat Lengdo untuk mengambil bagian dalam pelatihan PPMT di Lewa tahun 2016. Setelah saya diutus tahun 2016 di Jemaat di PPMT Lewa, kembalinya saya tahun 2017, Januari 2017, saya berpikir sesuai dengan hasil pelatihan beberapa produk yang kami sudah belajar. Pertama, kami didukung oleh BP2KB Kabupaten Sumba Tengah. Kami ada pelatihan dan Januari 2017 kami mulai membuat jamu dari beberapa bahan yang ada di wilayah kami Sumba Tengah, terutama Jemaat Lengdo. Jadi dukungan dari BP2KB dan P3A, hasil dari itu saya diminta untuk Bursa Inovasi Kabupaten Sumba Tengah dan Kecamatan Ketiku Tanah Selatan dan Desa Wemanu waktu turunnya Ibu Gubernur NTT. Jadi ada himbauan dari Ibu Gubernur supaya produk yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, teristimewa di Desa Dasaelu, perlu didukung oleh pemerintah, bupati dan kecamatan. Dari bahan-bahan jamu yang kami buat, kami coba dan saya mencoba membuat sendiri di dalam rumah kami bersama dengan anak-anak. Dan sementara kami buat, ada ibu-ibu yang pernah datang lihat-lihat. Jadi saya ajak, duduk sudah sejenak, jangan kita cerita. Lebih duduk, kita mulai, kita kerja. Kamu pegang sudah ini sutel. Nanti saya sambil saya ajar apa yang kamu bisa kerja dan mari kita kerja. Dan setelah mereka sudah bisa membuatnya, saya minta mereka karena mereka sibuk kerja sebagai ibu-ibu di kebun. Saya pantau mereka buat di rumah, saya pantau. Cara membuat mereka sudah buat dan ternyata mereka juga nikmati hasil untuk dengan dasar. Lewat ini kamu buat ini supaya kamu sehat. Itu komitmen sehat. Kalau kamu keluarga sehat, apapun yang bisa kamu kerja bisa. Tanpa kita tidak sehat, kita tidak buat apa-apa. Yang berikut, setelah mereka buat, kami kumpulkan. Kami kumpul tepung-tepungnya, kami buat sudah kemasan dengan manual. Baru kami edarkan promosi. Duluan promosinya di gereja. Kami menjelaskan di gereja. Saya dipercayakan untuk saya menjelaskan di gereja dan manfaat jamu yang kami buat. Ternyata ada tanggapan-tanggapan positif dan kami promosi, kami beri dengan gratis. Orang kami minta jemaat untuk coba minum. Konsumsi, ternyata beberapa ada perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan yang mereka alami. Bagi yang minum itu, dia bersaksi kepada orang yang belum minum. Ternyata selama ini 2016, 17, 18, 19, saya diminta promosi
sampai sidang raya 2019 di Bangapu dan di Sumba Tengah. Sampai di Bangapu kami promosi dan saya dipersilakan satu stand untuk duduk oleh panitia persidangan sidang raya. Ternyata saya promosi lagi di gereja hari Minggu itu, banyak yang berminat dan memperoleh kesembuhan. Beberapa penyakit yang sungguh membahayakan, nanti kita lihat di label saja penyakit-penyakit apa yang kena pada ramuan ini. Setelah kami promosi, saya beranikan diri untuk membuat dan saya ajak beberapa ibu-ibu. Ternyata berhasil, ada yang pakai kuliah, ada yang sudah buat rumah di sana, nanti kita foto-foto. Yang pakai kuliah. Jadi obat, karena mereka tidak tahu bawa motor apa-apa, dorong percayakan biar sudah mama, sekaligus promosi. Jadi kami taruh harga sekian. Dari 2016 sampai 2019, harga stabil saya ambil dari ibu-ibu 10.000 satu bungkus. Saya jual 15 karena uang bensin, uang promosi dari obat ini. Itu 15. Dari 2017 sampai 2019 harganya 15.000. Ini bisa dijangkau oleh masyarakat dan seluruh jemaat. Februari 2020 dia naik 5.000 menjadi satu bungkus 20.000. Dia naik tetap, orang berminat, mereka beli karena banyak kesehatan yang mereka nikmati lewat berbagai penyakit yang mereka sudah alami, mereka sembuh. Dari penjualan ini, Bapak Mama cukup membantu kami sebagai ibu-ibu untuk pelayanan anak sekolah, kehidupan hari-hari yang dibutuhkan oleh ibu-ibu dalam rumah tangga. Bagi anak sekolah yang kuliah cukup membantu. Sehingga sampai saya beranikan diri, saya pinjam di BRI 75 juta, kami beli memang oto, menjadi hanya tinggal bayar. Jadi ini sudah mendukung kami dari ekonomi, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak sekolah, bahkan mendukung. Dan saya berterima kasih lewat ramuan ini dan banyak masyarakat dan jemaat yang memperoleh kesembuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan dengan adanya PPMT Lewa, dengan dukungan dari BP2KB P3A, kami olah ini, kami nikmati demi dan untuk kesehatan, kesejahteraan keluarga. Harapan saya sebagai peserta PPMT tahun 2016, harapan Gereja Kristen Sumba dengan GKY ke depan tidak terbatas, tapi mohon tahun-tahun mendatang bagi hamba-hamba Tuhan, baik masyarakat, baik jemaat, supaya mereka juga mengambil bagian dalam pelatihan, dan seluruh gereja-gereja yang ada di GKY Sumba, mohon supaya ada perutusan-perutusan yang mengambil bagian dalam pelatihan ini. Karena ini memang sangat menguntungkan, baik itu bidang kesehatan, baik itu bidang pertanian, baik itu bidang peternakan. Ini hal-hal yang saya sampaikan, yang saya serukan, tidak terbatas bagi saya karena saya sudah umur sekian. Harus ada orang-orang yang dikaderkan menjadi putra-putri kita untuk khusus GKS Sumba seluruhnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Tengah dan untuk Sumba. Itu harapan saya dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan salam. Oke. Padi-padi yang ada di muka pastori ini adalah hasil dari pupuk organik cair. Ini ya, untuk jadi orang beli pupuk tukar dengan padi. Satu jerigen 5 liter berapa satu karung padi? 50 kilo? Iya. Oke, oh begitu. Jadi bukan dengan uang ya? Bukan dengan uang. Kadang dengan uang, tapi lebih banyak padi. Lebih banyak padi. Lebih banyak jadi padi. Orang pakai dulu pupuknya? Orang pakai dulu pupuknya, baru nanti panen kasih padi. Oh, bayar dengan padi. Padi. Oke, mantap. Ini pupuk organik cair. Dari bahan-bahannya yang ada dedap, tanah hitam, tai babi, tai kambing, jerami, dari kelapa muda, dari nangka,
Ini yang ibu jual. Nah, ini yang saya jual sudah. Banyak yang beli. Banyak yang beli Bapak. Nah, hasil padinya sudah ada. Mereka pakai di. Sudah 2 tahun sama. Pakai di ladang, di sawah jadi. Jadi petani sini beli pupuk dari ibu. Ambil di sini. Satu jerigen ada yang ambil 250, jerigen 5 liter. Satu jerigen 250. Dan hasilnya bagaimana? Jadi Bapak. Jadi ya. Pupuk organik cair. Pupuk organik Cair. Ini yang dilatih oleh PPM. Iya, iya. Wow, keren ya. Baik, ini fermentasi dari kulit-kulit dari 4 macam bahan jamu yang saya olah selama ini. Ini jadi obat. Jadi obat luka, jadi obat, jadi pupuk, jadi pupuk, jadi obat luka. Jadi pestisida. Sudah ada yang sembuh, yang sakit kulit 2. Ini. Sembuh ya? Sembuh. 1, 2, 3. Ya. Ini bahan yang dibudidayakan temulak putih. Keladi untuk fermentasi. Keladi fermentasi untuk pakan ayam, pakan bak. Ini yang belum sudah diolah juga. Ini kunyit hitam. Itu kunyit hitam. Kunyit hitam. Ini yang lebih mahal, yang penyakitnya yang kincing banana ini Bapak. Ini ya? Ini Hitam. kunyit hitam. Oh, ibu ada tanam. Ada tanam. Saya cari sampai saya dapat. Itu Saya juga anakannya. kunyit itu, kunyit biasa. Itu kunyit biasa. Oke. Itu yang hijau daunnya itu temulawak kuning. Oh, temulawak. Itu. Jadi ini kunyit, ini yang kunyit biasa. Ini yang temulawak sudah ada yang sembuh, yang kincing banana Bapak. Oh. Ini. Yang ini.